Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Arisila dengan saya sendiri Cynthia Dini Agustina. Saya Herlina Hamidah. Saya Risma Safitri. Dan saya Putri Valencia Ramadhani. Kami dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini kami ingin memaparkan materi karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Optimalisasi Sistem Pembayaran Digital dan Strategi Promosi Media Sosial sebagai upaya keberlanjutan UMKM di Kabupaten Tanah Laut. Selamat menyaksikan. Kemajuan teknologi digital di era saat ini sangat berpengaruh besar pada perekonomian di Indonesia, terutama pada bidang sistem pembayaran. Yang dulu awalnya kita pakai pembayaran tunai, sekarang kita pakai pembayaran digital. Contohnya kris. Kira-kira teman-teman semua pada pakai kris nggak? Kris pertama kali diluncurkan pada tahun 2020, hingga sampai tahun 2024, nominal transaksinya bisa mencapai 7.000%. Jadi tidak menutup kemungkinan pada tahun 2025 nanti akan lebih banyak orang yang menggunakan sistem pembayaran digital. Selain pada sistem pembayaran digital, kemajuan teknologi juga terjadi pada sisi promosi. Pada masa sekarang, para pelaku usaha tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk menyewa spanduk atau banner. Hanya dengan melalui promosi media sosial, pelaku usaha tidak perlu melakukan upaya yang besar untuk menarik banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang ditarik bukan hanya di kota tersebut, tapi juga bisa mencapai Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tapi, apakah penggunaan teknologi digital sudah diterapkan dengan baik oleh pelaku UMKM? Apakah kalian tahu berapa banyak UMKM yang ada di Indonesia? 30,18 juta UMKM yang ada di Indonesia. Dan itu pun belum termasuk UMKM dari sektor pertanian dan perikanan. Lebih dari 30 juta UMKM di Indonesia terdiri dari usaha mikro sebesar 99%, usaha kecil sebesar 0,24%, dan usaha menengah sebesar 0,05%. Bahkan, usaha kecil tidak mencapai 1% loh. Itu kalau di seluruh Indonesia. Kalau di daerah kalian sendiri bagaimana? Di Kalimantan Selatan sendiri ada lebih dari 50.000 usaha mikro. Sedangkan untuk usaha kecil hanya ada sebesar 2.000. Di Kabupaten Tanah Laut sendiri, jumlah UMKM hanya sebesar 35.000. Itu hanya sebesar 7% dari total UMKM di Kalimantan Selatan. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak usaha mikro yang masih belum berkembang menjadi usaha kecil. Hal ini bisa menjadi acuan kita untuk mengamati apa saja sih aspek-aspek yang menjadi faktor penghambat berkembangnya usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, didapatkan hasil bahwa salah satu aspek yang menghambat berkembangnya usaha mikro adalah tingkat kematangan digitalisasi oleh usaha itu sendiri. Maka dari itu, dibagilah 3 tingkat kematangan digitalisasi. Yang pertama, tingkat kematangan digitalisasi yang tinggi. Yang kedua, tingkat kematangan digitalisasi menengah. Yang ketiga, tingkat kematangan digitalisasi yang rendah. Tingkat kematangan digitalisasi tingkat tinggi, yaitu pelaku UMKM sudah memanfaatkan media sosial dan sistem pembayaran digital. Namun, pelaku UMKM tidak hanya menggunakan media sosial saja. Pelaku UMKM haruslah menunjukkan konsistensi dalam promosi, menjaga interaksi dengan pelanggan, serta menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap kemajuan teknologi. Selanjutnya, tingkat kematangan digitalisasi tingkat menengah, yakni pelaku UMKM sudah mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Misalnya, sudah menggunakan sistem pembayaran digital atau media sosial. Namun, pelaku UMKM masih belum menggunakan sistem pembayaran digital atau strategi promosi melalui media sosial dengan konsisten dan cenderung masih belum aktif. Yang terakhir, tingkat kematangan digitalisasi tingkat rendah, yakni pelaku UMKM masih belum menggunakan sistem pembayaran digital. Mereka masih mengandalkan sistem pembayaran tunai dengan media sosial yang tidak aktif atau tidak memiliki media sosial sama sekali. Baru awal tahun ada yang itu ada
ya itu kan salah satu unit yang digede terus diatur tahu, tapi kalau coba upload itu udah dari tahun 2023 jadi makan nggak FYP. Ada salah satu FYP itu Jawa, terus yang kedua itu asrama dari rasanya. Hasil wawancara dan analisis dengan tingkat kematangan digital dalam pembayaran digital kris dan e-wallet terbukti memberikan kemudahan transaksi dan meningkatkan minat beli pelanggan. Kalian sendiri tim pakai uang tunai atau pakai kris? Hasil dari kuesioner yang diisi oleh 30 responder menunjukkan bahwa 76,7% memilih sistem pembayaran digital karena alasan kepraktisan. Hal ini menjadikan kepraktisan sebagai faktor utama dalam penggunaan pembayaran digital. Dan 60% berpendapat bahwa promosi melalui media sosial dapat memengaruhi minat mereka dalam membeli produk UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi dan keputusan pembelian. Dengan demikian, kombinasi sistem pembayaran digital dan strategi promosi media sosial dapat mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Selain kurangnya sarana, terdapat juga terbatasnya kemampuan digital, rendahnya literasi digital, biaya administrasi layanan digital, serta persaingan antar UMKM yang menuntut adanya kreativitas tinggi. Perubahan algoritma media sosial dan tren pasar yang berubah juga mengharuskan adanya adaptasi yang cepat. Selain itu, resiko keamanan dan keraguan konsumen atau trust issue juga menghambat kegiatan adopsi sistem digital secara menyeluruh. Kombinasi optimalisasi antara sistem pembayaran digital dan strategi promosi media sosial terbukti esensial dan berdampak positif dalam mendukung keberlanjutan UMKM di Kabupaten Tanah Laut.